Baik, assalamualaikum sahabat-sahabat. Saya sama Kiai Ali sahabat-sahabat. Ini untuk apa Kiai Ali? Ya ini kan tepatnya kurungan Karangkobar. Berarti calonnya untuk apa? Kurungannya Karangkobar. Iya. Ini dikasih kalung-kalung ini apa maksudnya Kiai Ali? Ini kalung sudah diasma. Ya. Jadi Karangkobar nggak bakalan bisa keluar dari dalam kurungan. Ya. Karena asma-asma ini yang membenteng pagar ini. Ini berarti kalung ini dikelilingi semua ya Kiai Ali ya? Bawah, tengah dan juga atas Iya. dikelilingi kalung ini semua ya? Makanya. Kira-kira bisa keluar apa enggak Kiai Ali? Makanya saya yakin dengan kalung ini Karangkobar, ilmu setinggi apapun dia tidak bakalan. Nah ini bisa kan keluar. cuma bambu sama kayu. Soalnya kesaktian Karangkobar itu sakti Ini mandraguna. ya, ini. Walaupun ini bambu, ya. Tapi Walaupun saya Karangkobar sakti mandraguna, tetap yang sakti adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Betul. kalau cuma bambu kayak kayu kayak gini ya bisa jebol. nggak Kiai Ali. bisa karena sudah diasma dan ini juga nanti ini sudah saya kasih pagar. Apa gara-gara juga? apa gara-gara kalung ini nggak bisa keluar? Kiai Ali? Ya, nomor satu ya dengan kalung ini nggak bakalan bisa keluar. Terus nanti dengan Gus Idris Abayai ini dipagar semuanya. Saya jelaskan kepada sahabat-sahabat semua. Ini walaupun cuma bambu, kayu juga sahabat-sahabat. Nanti rencananya Karangkobar mau dimasukkan ke sini sahabat-sahabat. Yang Karangkobar gak bisa keluar, kenapa kok cuma bambu kayak sama kayu gak bisa keluar? Gara-gara ada kalung asma sahabat-sahabat. Kalung asma ini dikelilingkan atas, tengah, bawah dikelilingkan sahabat-sahabat. Untuk mengurung Karangkobar biar tidak bisa keluar. Tapi Kiai Ali, Iya. alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai membahas kurungan Karangkobar, alangkah lebih baiknya kita berselawat kepada junjungan kita, panutan umat Islam semua, Kanjeng Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini Kiai Ali yang sudah diijazahkan oleh Gus Idris Al-Marbawi dan juga sudah diijazahkan oleh Abah Yai Roti selaku guru-guru kami. Sobat. Ya, ya. Monggo ya, monggo. Monggo Kiai Ali, kalau sahabat-sahabat juga yang tahu kita ikut sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana katawasufa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana ya Rabbana
katawasofa bimuhammadin ighfir lana ya sami'an lidwana ya rabbama katawasofa bimuhammadin ighfir lana ya sami'an lidwana. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, ini masih suasana lebaran ya sahabat-sahabat. Saya ingatkan kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa sholat 5 waktu dan juga bersedekah ke pembangunan masjid, pembangunan musola, dan juga bersedekah kepada anak yatim piatu sahabat-sahabat. Dan juga ini masih suasana lebaran sahabat-sahabat. Silaturahmi sahabat-sahabat ke tempat orang tua kita, kalau yang sudah menikah ke tempat mertua, dan juga ke tempat saudara-saudara sahabat-sahabat. Bagus sahabat-sahabat, silaturahmi sahabat-sahabat, melebur dosa-dosa kita yang masa lalu sahabat-sahabat. Dan juga tetap bersolawat pagi, siang, malam ataupun sore kepada junjungan kita, panutan umat Islam semua, kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ali ini, tapi saya masih ragu Kiai Ali. Takutnya bisa jebol kurungan ini Kiai Ali. Jangan merasa takut. Kalau saya nggak merasa takut Kiai Ali. Kalau sudah kurungan ini dibacakan oleh kiai dengan memang kalau ini nanti dikelilingkan atas, tengah, bawah, dikelilingkan Kiai Ali. ya, Yang sudah di asma Gus ya, dan juga sudah di asma Abah. Tapi insya Allah kalau Karangkobar dimasukkan di kurungan ini, dikelilingi kalung asma-asma ini, insya Allah tidak bisa keluar. Insya Allah tidak bakalan mampu dia, sesakti apapun sekarang Kobar. Tapi kalau sudah dikelilingin sama kalung asma ini, tidak mampu dia ilmunya, tidak bisa berbuat apa-apa udah. Saya yakin itu, karena kalung ini benar-benar untuk menghadang ilmu-ilmu hitam, aliran sesat, ilmu hitam. Seperti Karangkobar. Seperti Karangkobar itu nggak bakalan mampu. Tapi Karangkobar itu bukan orang biasa ya. Benar. Tapi walaupun Gimana sahabat-sahabat? orang biasa, tapi kalau udah dikurung dengan asma-asma kalung ini, udah ada lafadznya juga, nggak bakalan bisa keluar itu sekarang Kobar. Aku yakin itu. Karena kalung ini bukannya kalung sembarangan. Megang ini aja kalau nggak punya ilmu juga susah untuk dipegangnya. Sahabat-sahabat juga kalau mau pesen kalung ini, Ya, nanti bisa dikasih nama sahabat-sahabat semua, dikasih nama sahabat-sahabat semua, namanya siapa bisa dikasih di sini, bisa ya. pesen sama Gus, sama Umi, sama admin, bisa. Ini kita lanjut. Ini gimana Kiai Ali? Ya kita nunggu ini aja, kapan waktunya yang mau dimasukin ke dalam ini sekarang Kobar. Kita nunggu Gus Idris dengan Abah, itu aja. Jadi selain beliau tidak mampu untuk memasukin ke dalam kurungan, Soalnya yang bisa dilumpuhkan itu apa namanya, Karangkobar itu dengan pedang Nur Alif dan juga pedang Zulfikar, itu bisa dilumpuhkan. Betul. Selain itu saya juga nggak mampu. Soalnya sangat susah ya Ali. Sekarang Kobar itu kesaktiannya, aduh, bukan main-main kesaktiannya sekarang Kobar itu. Karena apa? Susah. Mulai dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi kesaktiannya sekarang Kobar. Siapapun dia, selain pedang Nur Alif,
dengan pedang Zulfikar. Ya benar ya. Saya udah capek sebenarnya Dan juga bertarung. Masyarakat sini sangat geram Iya. dengan Karangkobar. Betul. Saya takutnya masyarakat di sini tidak sabar langsung menyerang Karangkobar. Kabar-kabaran juga mau membakar Karangkobar ini, Kiai Ali. Ya, tapi Soalnya sangat geram masyarakat. ya siapa sih yang tidak geram? Mungkin semua orang geram dengan keadaan Karangkobar yang seperti itu. Saya sendiri ya, aduh, cuman saya nggak mampu, terus terang nggak mampu untuk mengalahkan Syekh Karangkobar. Jadi saya itu udah bertirakat kemana-mana, kepindah tempat nyari petunjuk, tapi susah itu Syekh Karangkobar Ini untuk biasanya dikalahkan. Tas besampen digini-gini. Ya, Ini lupa apa gimana? bukan, karena di bawah ini ada basah gitu. Basah takutnya kena air. Karena kalau sampai kena air tas ini nanti nggak mau dipegang dengan saya, dia akan terbang. Ini di dalam hati aja ya. Iya. Gitu. Karena apa? Kalau berzikir juga sahabat-sahabat di dalam hati boleh, diucapkan juga boleh sahabat-sahabat. Sebenarnya lebih baik itu sebenarnya di dalam hati juga itu paling baik. Kalau diucapkan juga baik. Iya, kalau Niatnya yang penting berzikir kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW, pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tujuannya kan seperti itu. Tujuannya sama. Ya. Tujuannya seperti itu. Dizikir disebutkan boleh, di dalam hati juga Di dalam boleh. hati juga boleh. Terserah, tidak ada larangan untuk berzikir. Dan jangan lupa sholat lima waktu, ya benar ya. Ya, itu Dan udah kita kewajiban mengingatkan juga pada itu sahabat-sahabat. wajib. Wajib. Nah, kalau kita gini loh ya, kalau kita masuk Islam ya, kita baca syahadat 3 kali sudah masuk. Nah, setelah kita masuk ke agama Islam, itu kita mampu apa enggak untuk menunaikan semua apa isi sebenarnya di dalam Islam itu? Ya, kewajibannya seperti sholat 5 waktu. Ya. Di bulan suci Ramadan kita harus berpuasa, kita harus mengeluarkan zakat. Bahkan kita kalau bahkan kalau kita mampu nih, naik haji, itulah di dalam agama Islam. Semoga Ya, semoga kita Kiai Ali, saya, dan juga sahabat-sahabat semua, kalau ada rezeki lebih, lah bisa umroh, bisa naik haji ke Mekah, Madinah. Iya. Itu kalau kita mempunyai ongkos pulang pergi. Itu ya, kita pergi ke sana. Kita berdoa. Iya, mudah-mudahan semuanya bisa. Kalau saya sih sudah sering, kalau umroh setiap tahun, tapi kalau haji cuma sekali. Mudah-mudahan semua masyarakat semuanya mampu untuk datang ke tanah suci. Amin. Dan juga netizen juga Iya, mudah-mudahan semoga bisa umroh, bisa haji gitu. Mudah-mudahan, siapa tahu rezeki tidak ada yang tahu selain Allah yang ngasih rezeki, dan datangnya rezeki tidak pernah ada yang tahu selain Allah juga kapan Allah akan memberi rezeki. Nah, disitulah rezeki. Yang lebih baik kalau saya sering menulis di channel YouTube. Iya. Semoga sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga semoga sahabat-sahabat, saudara-saudara kita semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, berkah, barokah. Ini nanti malam Jaya penentuan Karangkobar di kalau bisa dilumpuhkan, langsung dimasukkan ke kandang. Insya Allah. Langsung udah kandangnya Karangkobar. Tapi misalnya di penjara ini kalau tetap di sini, saya juga mengkhawatir ini harus tidak ditaruh di mana, di dalam tanah atau di mana, gitu.
Ini sama Kalau bisa harus gimana? ditaruh di gua. Di gua aja ya. Ditaruh di gua atau di dalam tanah. Nanti ditutup rapat-rapat gitu. Tapi tidak bisa mati. Ya Karena kobar. memang. Orang dia mati menyentuh tanah hidup lagi, apalagi mau dikubur dalam tanah. Gini loh. Ya. Tapi kalau karang kobar masih di kurungan ini, dia tidak akan mungkin bisa, insya Allah tidak akan bisa keluar karena sudah dikelilingi dari kalung-kalung asma. Allah, gini ya Ustaz, kalau Gus Idris tidak menginginkan Syekh Karangkobar itu mati, tidak. Gus Idris ini yang diinginkan Syekh Karangkobar itu bertobat, kembali ke jalan Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bertobat itu maunya Gus Idris, dan siapa tahu nanti ikut berjalan bergandeng dengan Gus Idris ke jalan Allah, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Gus Idris. Kalau Gus Idris tidak menginginkan sekarang Kobar itu mati, tidak ada, semua ulama itu tidak mau seperti itu, karena yang berhak meninggalnya seseorang hanya Allah. gimana? Ya, Antar sahabat-sahabat. ya kan? Gimana sahabat-sahabat? Itu bisanya. Kalau Gus Idris maunya seperti itu, ya kita apa boleh buat, kita hanya bisanya mengikuti saja. Tapi warga banyak yang nggak terima ini. Iya, memang Harus mati Karangkobar. iya, memang. Tapi ya gimana untuk membunuhnya, karena siapa tahu ya nanti sekarang Kobar itu terus apa itu namanya, sadar kalau sudah dicabut ilmunya, akhirnya mendapatkan apa ya, mendapatkan keikhlasan, hidayah, terus mengikuti ajaran-ajaran Gus Idris, ikut berdakwah, Abah Yai, ikut Abah Yai gitu. Nah Intinya itu mau ikut sholawatan. ya, siapa tahu ikut sholawatan. Semoga didoakan saja. Ya, semoga Karangkobar bisa sadar, mendapatkan hidayah, terus mengikuti Kiai Abah Yai, mengikuti Gus Idris ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan di jalan yang diridhoi oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Didoakan sahabat-sahabat. Ya mudah-mudahan doakan ya sahabat-sahabat netizen, siapa tahu sekarang Kobar ini nanti Bertobat. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Itu. Sekian dari saya Sri Gandhi dan juga Kiai Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.